Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait aplikasi GGL induksi. Atau lebih jelasnya kita akan ngebahas yang namanya transformator. Nah, kira-kira nih, kalau seandainya kalian dengar kata transformator, yang pertama kali ada di benak kalian itu apa sih? Kayak gini, bukan ya, ini namanya transformer. Transformator merupakan suatu alat elektronik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan nilai tegangan. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Ini adalah bentuk dari transformator. Biasanya transformator ini di pasaran tuh disebut sebagai trafo. Oke, kalau udah tahu gambarnya kayak gimana, kira-kira kita bisa tahu nggak sih komponen yang ada di trafo tuh apa aja? Jadi yang pertama tuh ada yang namanya inti trafo. Inti trafo merupakan suatu logam yang didesain dalam tanda kutip sebagai laju flux mengalir. Kemudian yang kedua ada yang namanya kumparan. Kumparan merupakan bagian dari komponen untuk menaikkan ataupun menurunkan tegangan. Di sini kita bisa lihat nih ada dua kumparan, yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Ada yang namanya kumparan sekunder, yaitu kumparan yang terhubung dengan hambatan, atau pada gambar ini terletak di sebelah kanan nih. Ini merupakan kumparan sekunder. Sedangkan pada bagian sebelah kiri, yaitu kumparan primer, adalah kumparan yang terhubung dengan sumber listriknya. Terus mekanisme kerja trafo itu kayak gimana sih? Oke, jadi kayak gini. Terkait mekanisme kerja trafo, kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Kalian bisa tonton video ini dulu aja deh. Di sini kita bisa lihat nih bahwa sumber arus AC kita hidupkan untuk menghasilkan arus listrik yang mengalir di kumparan primer. Nah, ketika arus tersebut memasuki kumparan primer, maka arus bakal menginduksi medan magnet di bagian inti trafonya. Kemudian, flux yang ada di inti trafo dia itu bakal mengalir ke bagian sebelah kanan hingga melalui kumparan sekunder. Oleh karena ini merupakan arus AC atau arus bolak-balik, maka induksi magnetnya itu nggak konstan. Alhasil nilai perubahan fluksnya juga nggak konstan. Tentu hal ini berdampak pada perubahan flux magnetik yang akan menginduksi arus listrik pada kumparan sekunder. Dari sini kita bisa lihat nih bahwa arus yang ada di sebelah kumparan primer dia akan menginduksi arus listrik yang ada di kumparan sekunder. Secara matematis kita bisa gambarkan nih bahwa untuk kumparan primer nilai dari induksinya yaitu V1 sama dengan N1 dikalikan dengan laju perubahan flux. Di mana N1 ini merupakan kumparan primernya ya. Sedangkan untuk kumparan sekunder yaitu V2 sama dengan N2 dikalikan dengan laju perubahan fluxnya. Nah, untuk kasus transformator ideal, yaitu laju perubahan flux yang diproduksi oleh kumparan primer sama dengan laju perubahan flux yang melewati kumparan sekunder. Artinya, kalau kita bandingkan V1 banding V2 sama dengan N1 dikalikan dengan laju perubahan flux dibagi dengan N2 dikalikan dengan laju perubahan flux. Nilai yang sama kita bisa coret ya, sehingga diperoleh nilai yaitu V1 banding V2 sama dengan N1 banding N2. Apa nih artinya? Artinya untuk kerja step up yaitu menaikkan tegangan dengan memperbanyak jumlah lilitan sekundernya. Artinya ketika nilai lilitan sekunder kita naikkan, maka nilai V2-nya akan semakin besar juga gitu. Sedangkan untuk mekanisme step down yaitu menurunkan tegangan dengan mengurangi jumlah lilitan sekunder. Artinya ketika nilai dari N2-nya itu kecil, maka nilai V2 juga bakal kecil juga kan? Nah, proses itulah yang dikenal sebagai step down. Oke, jadi kurang lebih ini nih mekanisme kerja dari transformator. Nah, yang perlu kalian catat adalah persamaan ini hanya berlaku untuk transformator ideal. Terus gimana nih kalau seandainya transformatornya tuh nggak ideal atau transformator real? Jadi untuk transformator tidak ideal yaitu sebagian energi listrik ada yang diubah menjadi energi panas. Artinya nilai efisiensi dari transformator tidak ideal itu selalu kurang dari 100% ya. Atau secara matematis kita bisa tuliskan nih rasio atau efisiensi sama dengan daya yang dikeluarkan atau daya output dibagi dengan daya input dikalikan dengan 100%.
Atau kalau kita uraikan maka diperoleh yaitu efisiensi atau eta sama dengan daya output atau daya yang ada di lilitan sekunder yaitu tegangan V2 dikalikan dengan I2 dibagi dengan daya inputnya yaitu pada lilitan primer V1 dikalikan dengan I1 dikali dengan 100% ya. Oke, jadi kurang lebih ini nih pembahasan terkait mekanisme kerja transformator. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu trafo memiliki spesifikasi rasio jumlah lilitan primer dengan jumlah lilitan sekunder adalah 20:1. Jika trafo tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt, pertanyaannya adalah berapakah tegangan keluaran pada trafo tersebut? Dengan asumsi bahwa ini merupakan trafo ideal. Oke, diketahui bahwa rasio antara jumlah lilitan primer yang kita simbolkan dengan N1 dan lilitan sekunder kita simbolkan dengan N2 sama dengan yaitu 20:1. Kemudian tegangan primernya adalah 220 volt dan yang ditanya yaitu berapa sih nilai tegangan keluarannya atau V2. Kita jawab ya. Dengan konsep trafo ideal yaitu V1 banding V2 sama dengan N1 banding N2. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 220 banding V2 sama dengan 20 nih. Berarti nilai dari V2 sama dengan 220 dibagi dengan 20. Nilainya adalah sekitar 11 volt. Oke, dari sini kita tahu nih bahwa kerja dari trafo ini mampu menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 11 volt. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait aplikasi GGL induksi terkait trafo. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!